misalnya beasiswa BKPM itu misalnya beasiswa keluarga persyarikatan Muhammadiyah. Nah, beasiswa ini memang diperkhususkan kepada warga Muhammadiyah, kemudian keluarga dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari, kemudian pegawai staf yang punya keterbatasan untuk dia menyekolahkan atau melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Kendari atau perguruan tinggi lain, maka kita ada di sini program itu. Dengan catatan bahwa mereka juga salah satu syaratnya itu dia harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah Muhammadiyah atau pimpinan cabang. Ya, jadi kalau misalnya meskipun dia keluarga kalau tidak mendapat rekomendasi itu juga tidak bisa diterakomodir, tetap itu menjadi syarat utama. Kemudian yang kedua itu dia nilainya juga tidak bisa di bawah 7,5. Dia tidak boleh di bawah itu karena namanya beasiswa juga tidak tetap menjadi syarat bahwa dia punya prestasi, bukan hanya ini nilai sekolahnya, nilai rapor sebelumnya. Jadi mereka itu tetap menjadi hitungan bahwa nilai itu tidak boleh di bawah dari 7,5. Minimal dia itu 7,5 selama dia sekolah terutama di ujian nasional. Itu kalau mereka masuk sini. Kemudian kalau PPKM ini dia bedanya dengan beasiswa yang lain. Ini juga dia 50%. Jadi misalnya dia 50%. Jadi dia juga membayar. Tapi kemarin itu diperlakukan kalau beasiswa BKPM ini memang dia 0 rupiah. Dia tidak membayar. Kemarin itu yang paling dari beberapa jenis beasiswa itu yang paling menarik, yang paling diminati oleh masyarakat itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama Hafiz Quran, kemudian BKPM, kemudian yang berikutnya SSO. Nah, SSO ini sangat banyak diminati. Dan yang terakhir ini adalah beasiswa agromaritim. Nah, ada juga. Iya, ada beasiswa agromaritim. Nah, ini kalau beasiswa ini dia khusus sebenarnya. Hanya bisa dia memilih agribisnis. Dia hanya bisa memilih PSP, pemanfaatan sumber daya perikanan, kemudian teknologi hasil perikanan, dengan pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal. Jadi siapa yang ingin masuk di PLS dengan beasiswa ini, maka bisa mengakses dengan beasiswa agromaritim karena dia sudah tidak tes lagi, misalnya tanpa tes. Jadi jenis beasiswa ini bagi yang ngambil jalur beasiswa itu langsung dia bebas tes. Jadi tanpa beasiswa agromaritim langsung bebas tes, bebas biaya. Jadi kalau misalnya dia memilih beasiswa, yang penting semua jenis beasiswa dia sudah tanpa tes, tidak perlu tes lagi dia, tidak perlu menunggu kapan saya tes. Ketika memilih itu, sangat membantu. Langsung dia tahu bahwa saya sudah lulus dan masuk di Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, itu menariknya kalau memilih Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi sobat cerdas semua, jangan ragu untuk memilih Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai perguruan tinggi kalian. Karena di sini sangat banyak sekali beasiswa yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari untuk membantu Anda dalam menyelesaikan studi Anda. Ya, ini Pak yang tadi ini itu kan tadi sudah internet kampusnya ya, Masya Allah itu sangat banyak sekali bantuannya untuk mahasiswa, terutama calon-calon mahasiswa. Nah, untuk yang eksternal kampus Pak, itu kayak KIP, UKT, dia ada persyaratan tersendiri, misalnya IPK harus standar berapa, terus syarat-syarat apa lagi yang harus disiapkan? Ya, kalau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah itu tentu punya persyaratan, dan persyaratannya itu sangat memang ketat.
Kemudian kalau beasiswa KIP ini, ya di kuliah, ini kan beasiswa yang diperoleh ketika dia sudah masuk kuliah. Misalnya masuk kuliah tiba-tiba ada kuota diberikan oleh lembaga layanan pendidikan tinggi. Nah, ketika diberikan kuota itu ke universitas, maka universitas itu langsung menyampaikan itu informasi terkait dengan bahwa ada bantuan beasiswa itu KIP yang diberikan ke universitas melalui fakultas, melalui prodi, menyampaikan itu. Karena kenapa? Bedanya itu dengan beasiswa internal dengan ini, dia waktunya itu sangat cepat. Misalnya hari ini kita diberikan jadwal waktu bahwa datang suratnya misalnya, itu 1-2 hari saja kita diberi waktu. Jadi memang waktu kita cepat itu. Jadi memang sebelum atau setelah mereka masuk di sini, kami selalu menginventarisir yang punya KIP. Kenapa itu? Atau yang punya KIP? Karena bedanya kalau kan banyak kemarin kejadian bahwa mereka punya KIP, kartu KIP. Sekolah SMA. Tapi masuk di sini mereka bawa kartu KIP. Ternyata tidak sampai di situ. Dia bukan hanya punya KIP, tapi dia sudah pernah mengakses melalui sistem yang dibangun oleh kementerian. Nah, karena kalau tidak pernah mengakses itu tidak bisa juga meskipun dia punya KIP. Nah, ketika misalnya masuk di sini, itu yang menjadi yang menarik itu adalah syaratnya. Jadi kalau KIP ini kan dia kena haluan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena KIP ini diberikan kepada mahasiswa baru universitas di perguruan tinggi manapun, termasuk kita ini diberikan selama 4 tahun. Jadi memang diberlaku 4 tahun beasiswa ini, termasuk beasiswa kita ini sebenarnya kemarin itu yang 6 tadi itu dia hanya berlaku 8 semester. Kalau lewat itu dia harus tanggung sendiri, jadi dia konsekuensinya dia harus menanggung sendiri, termasuk apalagi beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Kalau dia lewat 8 semester, maka dia harus menanggung biaya. Nah, KIP lagi ini menariknya karena dia bebas mau berpihak. Jadi pembayaran jenis apapun dia tidak diperkenankan untuk diminta pembayaran. Dan misalnya sampai wisuda. Jadi mereka itu uang wisuda apapun itu tidak membayar. Jadi bebas sama sekali. Jadi KIP ini bayangkan untuk tahun ini ternyata dengan tahun sebelumnya, tahun ini kita baru dapat informasi terkait bahwa kalau yang akreditasi B itu bisa sampai 8 juta. Yang prodinya? Iya, yang prodi. Jadi memang ada syarat akreditasi A itu ada jenisnya, misalnya kalau akreditasi A itu sampai 11 juta dapatnya. Bayangkan itu. Bayangkan kalau akreditasi B sampai 8 juta. Kalau akreditasi C bisa sampai hanya 4 juta. Cara 4 juta diperoleh. Nah, kita karena kalau tidak sebatas dia menerima saja, ternyata di sini dia harus IPK-nya misalnya 3,0. Jadi selama dia kuliah itu tidak boleh dia berada IPK-nya itu di bawah 3,0. Jadi memang paling rendah itu 3,0 minimal untuk mempertahankan beasiswa itu. Iya, minimal. Tidak boleh dia di atas misalnya di bawah misalnya 2,99 tidak boleh. Harus pokoknya minimal 3,0 selama 4 tahun. Kalau dalam pelaksanaan penerimaan misalnya dia nilainya menurun, nah itu bisa dievaluasi dan itu bisa konsekuensinya dia terberatnya adalah diberhentikan dari beasiswa. Gitu. Dan kemudian syarat kedua itu penerima KIP ini dia tidak boleh menikah selama dia kuliah. Tidak boleh menikah. Jadi harus tidak boleh menikah. Nanti setelah sudah memang aturannya seperti itu. Jadi selama dia kuliah tidak boleh dia menikah. Nah kemudian kalau misalnya pelanggaran akademik,
Bahkan kemarin itu dari tim yang datang memverifikasi dokumen calon penerima KIP di Universitas Muhammadiyah Kendal menyarankan untuk mahasiswa penerima KIP ini tidak melakukan demonstrasi. Yang tidak penting ya, misalnya demonstrasi kegiatannya saja dia hanya demonstrasi, padahal misalnya nilainya dia tidak perhatikan, semua aktivitas akademiknya dia tidak perhatikan. Nah itu bahkan kalau misalnya dia melanggar akademik, itu bisa saja mengembalikan uang negara. Oh bisa saja. Iya. Dan memang itu memang dari awal itu dia sudah menandatangani fakta integritas dan kontrak itu bahwa dia selama kuliah dia tidak mau cuti akademik. Cuti akademik juga dilarang. Tidak boleh. Memang harus normal 8 tahun. Iya. Bukan 8 tahun. 8 semester. 8 semester ya, 8 semester. Jadi 8 semester 4 tahun. Itu dia maksimalnya. Tercepatnya dia lebih bagus lagi karena penerima KIP ini adalah mahasiswa yang berprestasi. Tidak boleh dia lulus di atas tahun keempat itu. Nah kemudian kalau ada beasiswa pemerintah daerah, nah ini yang cukup banyak sebenarnya kita di Sulawesi Tenggara ini yang memang sudah memberikan bantuan terhadap generasi-generasi atau putra-putra daerah untuk dia mendorong kuliah. Nah, Universitas Muhammadiyah Kendari dari beberapa tahun ini memang sudah mendapatkan akses itu, terutama di Kabupaten Bombana. Kemarin Kabupaten Bombana ini ada 2 jenis beasiswa banyak. Dia 2 ada jenis beasiswanya. Dan itu mahasiswa kita hampir tiap semester itu dia mendapatkan beasiswa. Nah, ada beasiswa Gembira Cerdas. Nah, ada lagi bidik misi. Dari daerah. Dari daerah. Nah, ada bidik misinya dia. Hanya memang masih nomenklatur lama ya, masih belum bertransformasi menjadi KIP, tapi dananya itu dia sama dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Kayak misalnya KIP. KIP ini biaya hidupnya 700 sampai 700 ribu itu per bulan. Biaya hidupnya. Lain lagi kalau SPP-nya itu memang langsung dikirim ke rekening universitas, jadi tidak melalui lagi mahasiswa, sehingga mereka ini tidak melalui lagi biro akademik kemahasiswaan uangnya itu dan uang yang diberikan oleh pemerintah, langsung ke rekening masing-masing, ya, langsung ke rekening masing-masing. Jadi biaya hidupnya kemudian uang apanya, pokoknya sebenarnya mahasiswa ini yang penerima beasiswa tinggal dia hidup, dan bahkan kalau memang dia bisa irit, misalnya dia bisa menabung. Bahkan kami kemarin kalkulasi kalau dia mampu menabung selama dia kuliah 4 tahun itu bisa mengumpulkan dana yang banyak. Kenapa? Karena bayangkan ini program ini sangat membantu mahasiswa, dan tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk masyarakat umum terutama generasi-generasi ini tidak lanjut kuliah. Kalau memilih universitas maka Universitas Muhammadiyah Kendal itu cukup banyak membantu masyarakat, terutama nelayan-nelayan tadi. Bahkan kemarin kalau misalnya tidak memperoleh beasiswa, misalnya beasiswa yang dia pilih, kalau misalnya memenuhi syarat itu bisa diberikan lagi. Itu cukup banyak sebenarnya yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Kendal. Nah kalau daerah juga itu sama dengan syaratnya juga, tidak boleh di bawah 3,0. Jadi tetap dia kalau dia turun maka itu juga bisa dievaluasi. Nah salah satu evaluasinya itu kalau memang Pemda sudah melihat bahwa itu tidak memenuhi syarat, maka itu dia langsung diberhentikan. Dan kalau diberhentikan tidak ada gantinya, itulah bedanya. Kalau misalnya dia melanggar atau dia berhenti tengah jalan, dari kuota kita sebelumnya 100, tiba-tiba dalam perjalanannya itu dia berhenti, tidak bisa itu digantikan oleh orang lain, tidak bisa.
Maka kampus sebenarnya itu rugi juga Iya. kalau misalnya ada mahasiswa kita yang penerima beasiswa dia berhenti di tengah jalan. Iya. Karena kalau berhenti, ya Memang itu tidak tidak ada bisa gantinya, diganti. dan diganti orang lain. Nah, itu yang beda dengan beasiswa yang mandiri. Nah ini Pak yang banyak membuat mahasiswa yang banyak bertanya-tanya. Ketika pendaftaran dia memilih beasiswa yang sudah dapat beasiswa internal kampus, bisa tidak dia mengurus lagi untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah? Nah, itu dia sebenarnya yang menjadi masalah juga. Iya. Karena dalam persyaratan penerima beasiswa ini tidak boleh dia double. Kalau dia sudah menerima beasiswa misalnya KIP, itu larang keras ya untuk memperoleh beasiswa yang lain. Karena itu adalah uang negara. Misalnya dia dapat KIP, kemudian dia mengurus lagi di Pemda, itu tidak boleh. Karena kalau kedapatan seperti itu, maka konsekuensi dia minimal dia harus mengembalikan uang negara. Ya, misalnya dia mengembalikan selama dia kuliah, jadi tidak boleh tidak boleh itu untuk misalnya saya hari ini karena saya tidak ditahu misalnya. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya dia sudah mendapat beasiswa, misalnya beasiswa internal pun juga seperti itu. Jadi kalau misalnya dia beasiswa Hafiz, mau mengurus KIP tidak boleh. Tidak boleh. Mengurus di Pemda tidak boleh. Karena itu sudah cukup ya dengan beasiswa itu. Karena persyaratannya juga itu tidak boleh double beasiswa. Double terkait dengan perolehan biaya, karena pada prinsipnya utamanya beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu uang itu satu dia dari APBN kan, ya, tidak bisa lagi double kan. Kalau double pasti konsekuensi dia harus mengembalikan itu. Makanya ketika dia sudah mengakses satu beasiswa cukup sampai di situ saja, dan dia tinggal bagaimana beasiswa itu dia manfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya. Misalnya jangan diberikan beasiswa dikasih uang, malah uang itu di poya-poya misalnya diperuntukkan bukan peruntukannya. Beasiswa itu untuk membantu kita dalam proses akademik di kampus, terutama di Universitas Muhammadiyah Kendari. Makanya kalau beasiswa internal itu kemarin termasuk beasiswa yang dikelola oleh melalui pemerintah, itu kami ada namanya fakta integritas. Kemudian ada persyaratan, ada yang harus ditantang di atas materai. Misalnya dia tidak boleh cuti akademik, ya. Tidak boleh cuti akademik. Kemudian aktif di lembaga kemahasiswaan. Jadi yang mendapat beasiswa ini dia harus aktif di lembaga kemahasiswaan. Baik tingkat prodi, kemudian fakultas sampai pada level universitas. Mereka harus terlibat di sana. Karena kalau tidak seperti itu maka nanti apa bedanya dengan mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa lain. Makanya kami mewajibkan pada calon, dan itu juga sebenarnya mereka beruntung. Kenapa? Karena sudah dapat beasiswa, sudah aktif di lembaga mahasiswa. Nah, karena kalau tidak seperti itu, tidak ada bedanya dengan mahasiswa lain. Bahkan kemarin kami mulai tahun 2020 itu yang mendapatkan beasiswa, kami tarik mereka untuk dia magang di unit kerja. Kami di Biro Akademik dan Kemahasiswaan, kami meminta kepada mereka untuk belajar di unit itu, dan mereka senang ketika belajar tentang administrasi, belajar tentang ternyata begini dunia kerja, ternyata begini kalau menjadi pegawai. Nah, dan itu buat kegembiraan bagi mereka juga. Nah, ilmunya tampak, dapat uangnya, dapat ilmunya lagi. Setelah keluar dari sini, dia sudah ada pengalaman kerja. Ya. Betul sekali. Dan itu yang didukung oleh pemerintah saat ini dengan program MBKM. MBKM itu kan cukup membantu sebenarnya pada mahasiswa untuk dia berkreativitas, berinovasi dan begitu. Jadi kalau dia tidak memanfaatkan media ini, saya kira dia mahasiswa yang rugi. Apalagi masa-masa sekarang, masa era digital itu, kalau mereka tidak mampu mengakses itu dengan melibatkan diri,
itu mereka pasti akan merugi, akan rugi. Beda kalau dulu di zaman-zaman kita kuliah kan nggak ada yang kita peroleh seperti ini, dan ini menjadi rahmat, menjadi anugerah bagi calon mahasiswa, terutama yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari, sudah kampus yang swasta terbaik, kemudian banyak beasiswanya, kemudian memudahkan mereka mengakses apapun itu bisa mereka lakukan. Nah, tergantung mahasiswanya, kembalikan lagi pada individu itu. Nah, untuk beasiswa internal ini, nah proses pendaftarannya apa sekarang sudah bisa diakses? Nah, ya. Jadi kalau alhamdulillah untuk tahun akademik 2022-2023 proses pendaftaran calon mahasiswa baru maupun calon beasiswa itu sudah bisa diakses. Kita dibuka itu pada 1 Februari, ya, 1 Februari sampai 12 Mei 2020 untuk gelombang pertama. Sedangkan gelombang kedua itu dimulai pada 1 Juni sampai dengan 8 Agustus. Nah, itulah tahapan-tahapan terjadwal pendaftaran mahasiswa baru, dan itu sama mengakses beasiswa. Jadi kalau misalnya mendaftar di UMK, daripada di sana di perguruan tinggi lain misalnya di kampus lain belum jelas jalur beasiswanya, nah di UMK itu sudah jelas, sudah bisa pilih sendiri ya. Jadi di UMK itu jalur beasiswanya sudah bisa kita pilih sendiri, kalian sendiri yang memilih, calon mahasiswa sendiri yang memilih. Jadi beasiswa apa yang diinginkan? Ya, selama memenuhi persyaratan. Jadi tetap persyaratan itu menjadi pedoman, menjadi ukuran bahwa saya memilih, sampai dia memilih beasiswa ini tidak memenuhi syarat. Jadi tetap syaratnya itu bisa dilihat dengan akses di SPMB umkendari.ac.id. Jadi tinggal dia buka, bisa dilihat pedomannya. Oh, persyaratan beasiswa A misalnya, beasiswa Hafiz, oh ini misalnya saya harus siapkan ini. Nah, tinggal dia lihat situ. Jadi sangat mudah dengan sistem itu, karena kita di Universitas Muhammadiyah Kendari itu sudah sekarang ini beberapa tahun ini sudah kita online. Jadi tanpa harus ke kampus. Mendaftarnya kalau di rumahnya ada jaringan, cukup di rumah saja. Tidak perlu kampus. Apalagi kalau sekarang kan masih masa COVID ya, COVID-19 masih menghantui negeri ini, termasuk di kita tetap selalu mau memperhatikan itu. Makanya salah satunya untuk tetap memperhatikan jalan proses pendaftaran itu memudahkan bagi masyarakat ya, online, tesnya juga online, mendaftar online. Jadi tidak ada lagi alasan misalnya, tinggal misalnya alasannya nanti yang menghambat itu kalau misalnya dia tidak ada jaringannya. Kalau ada jaringan di rumah, kemudian itu cukup di rumah saja, nggak perlu ke kampus. Karena kalau ke kampus ya mungkin nggak terbatas ya. Kampus juga ada akses, ini ada tempat pendaftarannya, masih disiapkan akses bagi yang mau berkunjung langsung di Universitas Muhammadiyah Kendari. Tampil karena ingin lihat ini kampus, kampus UMK itu punya gedung, lantai 5 misalnya, tapi punya lift, mau naik lift ya silakan. Nah, seperti itu kalau misalnya mau masuk. Tapi sarannya adalah kalau tidak ingin, karena itu tuh kalau tidak datang dia kan hemat biaya sebenarnya. Tidak pakai sewa apa semua. Kalau cukup dia online itu sudah cukup. Pembahasan hari ini Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari ataupun calon mahasiswa yang ada di luar sana yang masih bingung pilih universitas terbaik di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kalian yang masih bingung, jangan ragu untuk daftar di Universitas Muhammadiyah Kendari karena caranya gampang dan sangat mudah. Bisa diakses di rumah, bisa datang ke UMK. Karena di sini sudah disiapkan web ya Pak. Ya, link yang bisa diakses yaitu spmbumkendari.ac.id. Ya, Betul Pak? Ya. sekali. Dari sini Universitas Muhammadiyah sangat
banyak menyiapkan beasiswa-beasiswa yang tentunya pada saat Anda mendaftar, Anda sudah bisa memilih dan tentunya memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jadi di web itu sudah ada syaratnya ya Pak ya? Sudah ada syaratnya dicantumkan. Ya, untuk teman-teman sekalian jangan ragu untuk daftar di Universitas Muhammadiyah Kendari, kampus akhlakul karimah dan tentunya berkemajuan. Yang paling menarik lagi kalau lihat kampus kita ini salah satunya perguruan tinggi swasta yang terbaik. Masya Allah. Dia terakreditasi B, jadi kalau memilih kampus teman prodi itu tidak jangan kami sarankan untuk dia memilih yang terakreditasi. Karena kalau misalnya tidak terakreditasi itu bisa ya nggak tahu karena sekarang itu bedanya dengan tidak ada bedanya dengan perguruan tinggi yang membedakan itu akreditasi. Jadi Universitas Muhammadiyah Kendari dari 18 program studi itu sudah hampir terakreditasi semuanya B. Bahkan yang ada A misalnya. Iya, ada A. Administrasi pendidikan, hukum itu kemudian administrasi pendidikan terakreditasi. Jadi itu cukup membantu juga dengan akreditasi itu. Jadi dengan masuk di Universitas Muhammadiyah Kendari memilih program studi semuanya sudah ada. Sudah memenuhi semua standar yang ditetapkan oleh kementerian terkait dengan akreditasi. Syarat penyelenggaraan pendidikan ini kan dia terakreditasi. Karena kalau tidak juga itu bisa menjadi masalah untuk itu dia narasumber kita hari ini sangat memberikan kita informasi yang sangat menarik, sangat bermanfaat. Dan terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah memberikan kita informasi-informasi yang memang sangat dibutuhkan baik untuk mahasiswa maupun calon mahasiswa yang ada di luar sana yang masih bingung memilih universitas. Dan untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, jangan lupa like, subscribe, and share channel Talosara Media ini karena channel ini berisikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk kita semua. Oke, demikian video kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talosara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Baik.